92. Disilakan mengambil tempat. Cek. Tes. Siapanya tadi Pak video? Taberen di phone memos. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jalan-jalan ke Lakea, jangan lupa membeli pena. Kami kemari bukan sekedar untuk berlomba, tapi demi kewajiban mendakwahkan agama. Alhamdulillahillazi allafa baina qulubina. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mustafa wa ala alihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'd. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Dewan Hakim yang kami muliakan, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Akhir-akhir ini tentunya kita semua telah menyaksikan fenomena yang sangat memprihatinkan berkaitan dengan miras dan narkoba yang berimbas terhadap menurunnya kualitas sumber daya manusia. Kasus ini telah menjadi topik diskusi serius para pemikir di seluruh dunia, baik di timur maupun di barat. Kasus ini pun telah menjadi problema aktual yang menimpa bangsa kita, karena telah melanda hampir di semua lapisan kalangan masyarakat, mulai dari tingkat elit, selebriti, bahkan hingga pada kalangan generasi bawah, khususnya di kalangan generasi muda sebagai penerus bangsa, atau yang biasa kita kenal dengan generasi milenial seperti kita. Dan yang paling mirisnya lagi, kasus ini telah melanda di kalangan anak-anak kecil yang tak berdosa dan tak tahu apa-apa. Hal ini disebabkan oleh keegoisan oknum-oknum tertentu yang dengan teganya mengumpulkan secercah rupiah guna menghidupi keluarganya tanpa melihat dampak negatif yang ditimbulkannya. Tak lekang oleh waktu dan tak lapuk oleh zaman. Sementara itu dekadensi moral telah menembus dinding usia maupun kasta. Tak peduli guling atau bantal, sepatu atau sandal, haram atau halal semua dihantam. Zaman sekarang hadirin, orang kaya korupsi, orang miskin mencuri, hukum hanya dijadikan simbol, keadilan hanya dijadikan lipstik, maksiat dan kemungkaran kian menjangkit negeri ini semakin sakit. Maka jangan heran bila bencana terus mencabik-cabik. Seiring dengan
dengan semakin gencarnya upaya pemerintah dalam memberantas miras dan penyalahgunaan narkoba tersebut yang berimbas terhadap menurunnya kualitas sumber daya manusia, maka izinkanlah kami bertiga membawakan sebuah syarahan yang berjudul Memberantas Miras dan Penyalahgunaan Narkoba guna meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Dengan rujukan Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 219 yang akan dibacakan oleh qari dan sarih tilawah kami berikut ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima ithmun kabiru wa manafi'u linnas wa ithmuhuma akbaru min naf'ihima wa yas'alunaka madza yunfiqun qulil 'afwa kadzalika yubayyinu Allahu lakumul ayati la'allakum tatafakkarun. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah, pada keduanya terdapat dosa dan beberapa manfaat bagi manusia. Tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya. Dan mereka bertanya kepadamu, apa yang mereka nafkahkan? Katakanlah, demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu supaya kamu berpikir. Dewan Hakim yang kami muliakan, hadirin wal hadirat rahimakumullah, memperkuat kandungan ayat tersebut, seorang ahli tafsir berkebangsaan Arab
Ahmad Mustafa Al-Maraghi dalam kitab tafsirnya Al-Maraghi, ia menjelaskan yang dimaksud dengan khamar ialah segala sesuatu yang memabukkan sehingga menyebabkan tertutupnya fungsi akal orang yang mengonsumsinya. Hal ini sejalan dengan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, "Kullu muskirin hamrun wa kullu hamrun haramun." Setiap yang memabukkan masuk dalam kategori khamar dan setiap khamar adalah haram hukumnya. Menurut laporan Global Competitiveness Index yang dikeluarkan oleh World Economic Forum 2020 dalam kancah persaingan global, Indonesia masih jauh tertinggal dari negara tetangga terdekat. Sebut saja kita tertinggal dari Singapura yang ada di peringkat ketiga. Kita tertinggal dari Malaysia yang ada di peringkat ke-23. Sedangkan negara kita, hadirin, hanya berada di peringkat ke-36 dari 137 negara yang diteliti. Ketertinggalan ini disebabkan oleh rendahnya kualitas sumber daya manusia. Jika kondisi ini kita biarkan, bangsa kita yang harusnya jadi pelopor malah jadi pengekor. Yang harusnya jadi pelakon malah jadi penonton. Yang harusnya jadi terdepan malah kelagapan. Dampaknya, hadirin, bangsa kita akan tergilas, tertindas di tengah-tengah persaingan global yang semakin memanas dan mengganas. Nauzubillah. Dari satu segi, narkoba sepintas memang tampak menjanjikan keuntungan yang menggiurkan bila diniagakan atau diperdagangkan. Juga menawarkan keindahan dan kenikmatan bila mengonsumsinya. Akan tetapi keindahan dan kenikmatan ini tidaklah lebih ibarat kulitnya saja. Isi yang sesungguhnya adalah jurang derita, penderitaan dan kesengsaraan yang tidak terberi. Belum cukupkah bagi kita ribuan orang harus mati mengenaskan karena pengaruh miras dan narkoba? Tidak sedihkah hati kita, hadirin, melihat begitu banyaknya generasi muda kita yang hancur masa depannya karena pengaruh miras dan narkoba? Oleh karena itu, sebelum kondisi ini semakin jauh lebih parah, marilah kita satukan tekad dengan niat suci untuk memberantas miras dan narkoba. Dewan Hakim yang kami muliakan, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Almarhum Profesor Dr. B.J. Habibie, Presiden ketiga sekaligus pendiri Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia menyatakan, manusia ada 5 kelemahan yang harus kita khawatirkan pada generasi muda kita, yaitu lemah fisik, lemah harta, lemah ilmu, lemah semangat hidup, dan yang paling kita khawatirkan adalah lemah iman. Lantas muncul sebuah pertanyaan, bagaimanakah kualitas sumber daya manusia yang harus kita persiapkan di era global, terkhususnya di era pandemi COVID-19 ini? Berkaitan dengan persoalan tersebut, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman dalam Quran surat Al-Mujadilah Penggalan ayat 11. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Wallahu
ta'maluna khabir. Niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antaramu, dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Dan Allah Maha teliti apa yang kamu kerja. Dewan Hakim yang kami muliakan, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Memperkuat kandungan ayat tersebut, Profesor Dr. Sudarwandani dalam bukunya Transformasi Sumber Daya Manusia menyatakan, manusia yang mampu bersaing di era global setidaknya harus mempunyai 3 kualitas. Yang pertama yaitu kualitas amal. Yang kedua yaitu kualitas intelektual. Dan yang ketiga yaitu kualitas spiritual. Dengan demikian hadirin, bangsa kita harus mempersiapkan generasi yang memiliki inisiatif dan proaktif, inovatif dan kreatif, kerja keras, Kerja cerdas, kerja ikhlas, dan kerja tuntas. Inilah kualitas amal. bangsa kita harus mempersiapkan generasi yang cerdas, memiliki pengetahuan yang berkelas, berwawasan luas, dan berpikir keras. Inilah kualitas intelektual. dan bangsa kita pun hadirin dituntut untuk mempersiapkan orang-orang yang benar, Pribadi-pribadi yang beriman, individu-individu yang berakhlak mulia, dan personal yang berhati emas dan berintegritas. Inilah kualitas spiritual. Inilah 3 kualitas yang harus kita persiapkan dalam menyongsong Indonesia maju, Indonesia unggul, Dan Indonesia terdepan. Dewan Hakim yang kami muliakan, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Memerangi miras dan narkoba sejatinya merupakan tugas dan tanggung jawab kita bersama. Bukan hanya tugas pihak kepolisian, tugas para ulama maupun tugas para penegak hukum. Tanpa adanya jalinan kerjasama yang baik antara pemerintah dan seluruh lapisan masyarakat, maka kita tidak akan sanggup menyelamatkan negeri ini dari pengaruh barang-barang haram tersebut. Because we believe the small change in this world, it starts with myself, yourself, and ourselves. So please look at me and remember together that student today, leader tomorrow. Oleh karena itu hadirin, sebagai kesimpulan syarahan ini, marilah kita satukan tekad Dan berikrar bersama. kita nyatakan perang terhadap miras dan narkoba. Kita berantas penyalahgunaan miras dan narkoba. kita selamatkan generasi muda kita dari bahaya miras dan narkoba. Katakan tidak, Tidak pada miras dan narkoba. let's say no, No no to to drugs. drugs. Karena kalau bukan sekarang, kapan lagi? Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan di sini, di mana lagi? Sadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Mencari ikan layar di tengah samudra. Dibawa ke tepi, dibagikan kepada sesama. Jangan coba-coba mengonsumsi miras dan narkoba. Jika tidak ingin hidupmu susah dan menderita. Having a hard time today, it's actually happy in the end. Ajmusak gote, kalko bago bahar, kamne, samne, ahingge. Mo susah pamulanio, mo sana mo ahirio. Berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian.
kami sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan, karena kami bertiga bukan mengajari bapak-bapak dan ibu-ibu, tetapi kami bertiga masih belajar dari bapak-bapak dan ibu-ibu. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.